4.049 dan di sini saya akan mempresentasikan tugas besar Bahasa Indonesia Analisis Ergonomi Kognitif Platform EduNext terhadap efektivitas belajar mahasiswa ITB. Di sini adalah saya dan beserta tim saya. Yang pertama itu kita melihat dari latar belakangnya itu efektivitas platform EduNext di ITB tidak hanya bergantung pada fitur teknis, tapi juga pada keseimbangan aspek ergonomi fisik, kognitif, dan juga organisasi demi kenyamanan interaksi pengguna. Tantangan berupa antarmuka yang kompleks dan beban kognitif yang tinggi terbukti dapat menurunkan motivasi serta efektivitas pemahaman mahasiswa secara signifikan. Melalui integrasi ketiga dimensi ergonomi tersebut, penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi nyata untuk mengoptimalkan kualitas pengalaman dan efisiensi sistem pembelajaran digital di lingkungan ITB. Rumusan masalah kami ada empat, ada tiga, yaitu bagaimana hubungan desain antar muka pada penggunaan platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran, bagaimana hubungan kognitif pada penggunaan platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran, dan bagaimana hubungan struktur informasi dan navigasi pada penggunaan platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran. Ruang lingkup kajian kami yaitu ada pengertian ergonomi secara umum, aspek ergonomi, lalu faktor ergonomi kognitif, lalu ada platform LMS, lalu relevansi antara ergonomi kognitif dengan efektivitas pembelajaran, lalu analisis hubungan antara faktor-faktor ergonomi kognitif dan tingkat efektivitas pembelajaran menggunakan metode deskriptif analitis, dan juga batasan penelitian yang difokuskan pada pengalaman mahasiswa ITB. Anggapan dasar kami yaitu ergonomi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mengkaji keterbatasan, kelebihan, serta karakteristik manusia, dan memanfaatkan informasi tersebut dalam merancang produk, mesin, fasilitas, lingkungan, dan bahkan sistem kerja. Dan tujuan utama tercapainya kualitas kerja yang terbaik tanpa mengabaikan aspek kesehatan, keselamatan, serta kenyamanan manusia penggunanya. Dikutip dari Iridia Study dan Yasirli tahun 2014. Hipotesis kami ada empat, yaitu menurunkan beban kognitif mahasiswa dalam menggunakan platform EduNext, meningkatnya tingkat konsentrasi dan fokus belajar mahasiswa, lalu meningkatnya kemudahan dalam memahami struktur informasi dan sistem navigasi, dan keempat, meningkatnya kepuasan pengguna terhadap pengalaman penggunaan user experience platform EduNext. Tujuan kami ada tiga, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis hubungan desain termuka pada penggunaan platform EduNext dengan efektivitas pembelajaran mahasiswa ITB, untuk mengetahui dan menganalisis hubungan beban kognitif yang dialami mahasiswa dalam menggunakan platform EduNext dan efektivitas pembelajaran, dan yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis hubungan struktur informasi dan sistem navigasi pada platform EduNext terhadap efektivitas pembelajaran mahasiswa ITB. Metode yang digunakan yaitu metode descriptive analysis, dan teknik pengumpulan data kami ada dua, itu studi kepustakaan dan juga wawancara. Sistematika penulisan kami tersusun atas 4 bab, yaitu bab pertama ada latar belakang, rumusan masalah, lingkup kajian, tujuan penelitian, anggapan dasar, hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, serta sistematika penulisan. Lalu bab 2 ada, kita akan menggunakan analisis teori mengenai ergonomi, terus aspek ergonomi kognitif, lalu kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi ergonomi kognitif, lalu ada eh, relevansi ergonomi terhadap efektivitas pembelajaran. Lalu di bab 3 akan menyajikan pembuktian hipotesis beserta pembahasannya dengan fokusnya terhadap faktor ergonomi kognitif dalam penggunaan platform EduNext serta hubungannya dengan efektivitas pembelajaran mahasiswa yang didapatkan berdasarkan data yang sudah kami lakukan melalui wawancara. Dan di bab keempat terakhir adalah sebagai simpulan dari hasil analisis kami dan juga saran juga untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dari sudut pandang ergonomi. Lalu, landasan teori mengenai pengertian ergonomi. Ergonomi adalah ilmu yang menyesuaikan pekerjaan dan lingkungan dengan kemampuan manusia demi mencapai efisiensi, keamanan, dan kesejahteraan. Secara etimologis berarti aturan kerja. Disiplin ini mencakup aspek fisik, organisasi, dan juga kognitif. Ergonomi pada era digital, yaitu ergonomi kognitif menjadi prioritas karena desain UI UX yang ergonomis terbukti secara signifikan memengaruhi secara pengguna memproses informasi dan berinteraksi dengan konten pembelajaran. Lalu LMS itu merupakan sistem berbasis teknologi informasi untuk mengelola, menyampaikan, dan mengevaluasi proses pembelajaran daring. Lalu, apa itu ergonomi kognitif? Ergonomi kognitif itu merupakan eh, ergonomi yang memfokuskan diri pada proses mental manusia, seperti persesif maupun memori dalam berinteraksi dengan sistem kerja. Eh, ini tuh untuk menyesuaikan beban tugas dan kapasitas mental guna mencegah kelelahan, stres, dan juga risiko kelelahan kerja. Dengan menciptakan keseimbangan beban kognitif, kinerja sistem akan tetap terjaga tanpa mengabaikan kesejahteraan mental manusia. Nah, di era digital ini, ergonomi kognitif menjadi semakin relevan dengan eh, manusia dan juga ketergantungannya terhadap sistem berbasis komputer. Nah, penerapan ergonomi kognitif yang baik diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efektivitas, dan efisiensi kerja, sekaligus mendukung kesejahteraan pengguna dalam jangka panjang.
Lalu faktor ergonomi kognitif pada penggunaan LMS kita fokuskan pada tiga, yaitu desain UI UX, lalu ada beban kognitif, dan juga struktur informasi dan navigasi. Dengan key takeaways-nya sebagai keberhasilan LMS sangat bergantung pada penerapan ergonomi kognitif yang menyelaraskan desain UI UX, navigasi, dan struktur informasi dan kapasitas mental pengguna. Dengan meminimalkan hambatan teknis dan beban kognitif yang tidak perlu, sistem ini mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih fokus, nyaman, dan efisien. Intinya, desain yang berorientasi pada manusia akan mencegah kelelahan mental sekaligus memaksimalkan penyerapan informasi secara optimal. Oke, pengaruh ergonomi kognitif pada penggunaan LMS. Ergonomi kognitif itu memastikan interaksi antar mahasiswa dan LMS berlangsung secara alami dan efisien tanpa beban mental yang berlebih. Penerapan ergonomi kognitif ada tiga, itu untuk tampilan antarmuka yang sederhana, instruksi yang jelas, dan alur penggunaan instruktur. Nah, oleh karena itu, ergonomi kognitif menjaga fokus dan konsentrasi mahasiswa melalui navigasi konsisten yang meminimalkan gangguan serta kesalahan sistem. Desain yang terpusat Desain yang berpusat pada pengguna ini menciptakan pengalaman belajar positif yang meningkatkan motivasi, rasa percaya diri, dan partisipasi aktif. Alhasil, mahasiswa dapat belajar lebih efisien dan mencapai pemahaman materi yang jauh lebih optimal. Dengan conclusion sebagai penerapan ergonomi kognitif secara signifikan meningkatkan fokus, pemahaman, dan juga efisiensi belajar mahasiswa pada platform LMS. Dengan memperhatikan keterbatasan mental pengguna, sistem ini mampu menciptakan proses pembelajaran digital yang lebih efektif, nyaman, dan juga optimal. Lalu kami akan beralih ke analisis faktor ergonomi. Kami melakukan wawancara kepada 30 mahasiswa ITB sebagai pengguna platform EduNext. Yang pertama itu hubungan UI UX dengan platform EduNext sebagai efektivitas pembelajaran mahasiswa ITB. Berdasarkan data, lebih dari 85% responden menganggap bahwa desain antarmuka EduNext sudah baik. Namun, ketika pengguna menggunakan fokus yang tinggi dan juga dengan keadaan tersebut, ukuran teks yang terlalu kecil menyebabkan ketidakfokusan dan juga keliruan saat mengerjakan suatu hal. Nah, bisa disimpulkan bahwa kejelasan visual bukan hanya masalah estetika, melainkan faktor yang dapat mengurangi kefokusan seorang pengguna. Selanjutnya, analisis hubungan beban kognitif. Nah, berdasarkan data, hanya 40% dari total responden menganggap bahwa tampilan kejelasan EduNext sudah sesuai. Lalu dapat disimpulkan masalah utamanya itu pemaparan informasi yang terlalu padat bikin pusing pengguna dari EduNext. Oleh karena itu, eh, dengan meningkatnya beban kognitif menyebabkan menghambat tercapainya efektivitas pembelajaran secara optimal. Lalu, analisis hubungan struktur informasi dan sistem navigasi. Berdasarkan data, hanya 6,7% dari total responden menganggap bahwa sistem navigasi EduNext sudah baik, yaitu dengan skor 5. Nah, masalah utamanya itu kerumitan akan mengakses materi yang berada pada submodul yang berlapis-lapis. Oleh karena itu, EduNext memiliki hambatan dalam discoverability yang memunculkan frustasi akibat proses pencarian yang berlebih. Dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem yang efektif seharusnya memudahkan pengguna untuk memprediksi di mana informasi berada tanpa perlu berpikir keras. Kesimpulannya, untuk bagian UI UX, desain muka UX dan pengolahan beban kognitif berada dalam kategori yang cukup baik dengan nilai masing-masing 3,4 dan 3,27. Namun, aspek struktur informasi dan navigasi masih tergolong kurang baik dengan nilai sebesar 2,8. Kendalanya yaitu desain tipografi yang kecil dan kepadatan informasi yang memaksa masuk untuk scrolling berlebih, terutama dalam kondisi tertekan seperti saat ujian. Oke, pengaruhnya itu ergonomi kognitif memiliki pengaruh yang besar terhadap keefektivitasan pembelajaran, di mana sistem yang ramah secara kognitif mampu meningkatkan fokus, motivasi, dan rasa percaya diri seorang mahasiswa. Lalu kami memberikan saran untuk developer EduNext, yaitu melakukan pembaruan pada aspek tipografi, diterapkan sistem penyajian informasi yang bertahap, lalu menyederhanakan hierarki submodul, dan menambahkan fitur feedback sistem yang lebih intuitif. Lalu saran untuk penelitian selanjutnya itu memperluas ruang lingkup responden menjadi seluruh fakultas di ITB dan melakukan metode eksperimental terkontrol untuk mengukur beban kognitif secara objektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.